Wah, ini satu acara yang indah sekali karena terdengar suara burung perkutut mengiringinya. Tentunya. Saya sangat beruntung hari ini Dr. Sudi Harjanto berkenan untuk berkisah bukan tentang ilmu kesehatan, tetapi justru arkeologi tentang candi-candi atau para candi kerajaan Kediri. Ya, jadi kita sudah terbiasa mendengar candi-candi lain dari kerajaan Sailendra dan bahkan Sriwijaya. Tapi kali ini kita mau mendengarkan tentang candi-candi yang terjadi yang ada di kerajaan Kediri, petilasan kerajaan Kediri. Silakan, Dr. Sudi Haryanto. Ya, selamat siang semuanya, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Saya juga merasa kehormatan ini diundang di acara Pak Jaya Supranasyo ini ya. Kalau mau bicara tentang Kediri ini ya memang ada timelinenya ya. Di wilayah Kediri atau di masa Kediri Pak Jaya? Nah, monggo, Anda terserah Anda, justru Anda ngajarin kita akan untuk mau apakah itu di daerah apa yang tadi Anda bilang itu, ya silakan. Justru Anda ajarin kita apa bedanya antara dua itu. Sependek yang pernah saya ketahui ya memang sama teman-teman, kata Kediri ini muncul di Prasasti Harinjing atau Prasasti Sukabumi. Sukabumi. Itu nama daerah, nama desa Sukabumi yang kebetulan itu satu kawasan atau tetangga desa di mertua saya di Kediri itu ya, di Jawa itu. Memang kawasan itu kawasan desa Siman, makanya Siman itu. Bapak, bisa dari Sima. Pak bisa geser sedikit karena wajah Anda yang ganteng. Nah, itu ya, terpotong tadi. Oke. Sukabumi, monggo. Sukabumi ya, tapi dari keterangan penduduk itu pindahan dari di bagian atas, di dekat kaki Gunung Kelut itu. Pada saat itu memang dibangun semacam kebun kopi ya, kebun kopi. Nah, oleh pemerintahan Belanda, prasasti itu diselamatkan dan dipindah ke bagian bawah ya, di kantor halaman apa ya, kayak semacam kepala perkebunan gitu. Nah, di desa Sukabumi itu. Oke. Makanya terkenal sebagai prasasti Sukabumi. Tapi kalau dibaca memang menyebut kata Harinjing. Cuman kalau sekarang orang mengatakan dia Serinjing, itu ada 3 angka tahun itu Pak. Jadi kalau para ahli itu mengatakan ada Harinjing A, B, C. Kalau Harinjing A itu tidak menyebutkan nama raja atau apa, cuman salah itu tahun 726 Saka. Jadi abad 8 itu. Terus kemudian yang kedua Harinjing B itu dia 843 kalau nggak salah, Saka. 843 Saka itu eranya Raja Dyah Tulodhong. Raja Dyah Tulodhong itu di bawahnya Balitung ya. Sudah Medang, dari kawasan situ sudah kawasan Medang. Terus yang kemudian yang C, nah itu 849 ditetapkan lagi. Nah, di Prasasti Harinjing ini menyebut kata Kadiri, bukan Kediri ya, Kadiri. Nah, di situ Kadiri ya. Itu sementara mungkin yang selama ini yang tertua ya, yang kawasan itu prasasti itu sudah menyebut yang tertua. Kalau ada yang
keliru mungkin saya bisa dikoreksi ya. Iya, Jadi kawasan Kediri sudah ada semenjak tahun 700-an, jadi abad ke-8 ya. Itu sana berlanjut. Terus kemudian di desa itu pula, di Saiman itu pun ada dua prasastinya Sindo, jejer prasasti Paradah 1 dan 2 di eranya Sindo. Dia menyebutkan tentang Bagawan Tabari yang bukan membelah ya, menyudet kali Sungai Kunto itu yang sekarang itu menjadi, ya itu tadi, menjadi yang di mana tadi, kalau orang lokal mengatakan itu Kali Serinjing, ya dari Harinjing itu. nah kata Harinjing itu sendiri apa Pak maknanya? Ya mungkin nama, Oh nama ya, oke. nama, Ya. nama. Jadi usahanya, sepertinya pengelolaan tata kelola air ya, tata kelola air di daerah situ. Ya. Dan di kawasan itu memang kalau di bagian bawahnya sendiri, terus akhirnya ketemu juga kawasan lemah tulis, namanya Geneng. Nah di situ ada juga prasasti juga Raja Kediri ya juga, nanti yang kemudian Bameswara, terus dilanjutkan di masa Majapahit oleh Ratu Tribuan. Jadi ada Geneng 1, Geneng 2. Nah, beberapa tahun yang kemarin kan kawasan situ yang akhirnya digali oleh BPJB, muncullah Patirtan Geneng itu. Nah, itu. Jadi memang kawasan itu kawasan penting gitu. Oh. Jadi kawasan Harinjing tadi itu kayak Kawasan kakinya Kelut. kaki kelut. Dan di situ ada dua patirtan yang saya lupa ya namanya. Sekarang ditutup lagi karena kedalamannya 8 meter. Patirtan. Patirtaan, jadi mirip ke Candi Patirtaan Tikus, kemudian Lanjin Jombang itu juga ketemu lagi. Itu juga jalur. Wah. Itu kalau yang bicara yang tertua itu Pak. Jadi sementara itu gitu. Oke. Jadi juga ada di masa Medang. Oke. Gitu. Nah terus tadi Anda menyebut sampai Tribuana. Jadi apa sebenarnya hubungan antara Medang ini kemudian dengan Majapahit? Nah, jauh sebelum Majapahit, Enggak ya? maka aja dulu ya, saya timeline-nya dulu ya. Oke, ya. Jadi kalau bicara Kediri juga kita nggak bisa lepas dari masanya Erlangga, masanya Dharmawangsa Teguh, mertuanya itu juga. Karena di era-era di kawasan Kediri pun itu banyak ditemukan salah satu yang cukup cuman menjelaskan cukup fenomenal ya. Itu di masanya Teguh tapi tidak menjelaskan namanya Dharmawangsa Teguh, yaitu prasasti Lusem yang di dekatnya Gereja Pohsarang. Di dekatnya Gereja Pohsarang. Gereja Pohsarang itu ada bode itu. Nah, di situ masanya Dharmawangsa Teguh. Dari Dharmawangsa Teguh ini diduga masih kekerabatan dari Sindok juga. Oh. Jadi sementara ini di wilayah Kediri prasastinya Sindok itu ada 3. Sementara ini prasasti Paradah 1, 2 yang ada di wilayah Siman di bawahnya kaki Gunung Kelut, dan di kota namanya di Desa Plosorejo itu angka tahunnya 851 itu kalau tahunnya sama dengan prasasti yang baru ditemukan di Trowulan. Ya prasasti Gemekan juga itu oleh prasastinya Sindok. Gitu. Jadi di Trowulan barusan ditemukan. Iya itu. Sindok. Dan memang Trowulan memang semakin terbukti bahwa Trowulan itu bukan Mojopahit saja. Jadi sudah ada di masanya Sindok. Ya. Nah, tolong Anda bicara ini kan lancar sekali begitu ya, karena Anda menguasai. Nah, sebetulnya Sindok itu siapa Pak? Cuman ya ya saya kan bukan ahli arkeologi ya, cuman kami komunitas saja. Iya tahu, tapi Anda tahu lah. Ayo.
Ya, dugaan teman-teman ini, Sindok itu siapa sih? Kalau dia prasasti tertuanya Sindok itu ada di Kabupaten Malang malah di Turen. Namanya prasastinya itu Rian. Rian, Turian. Turian. Makanya sekarang jadi Turen. Itu Oh, yang tertua. Sementara ini gitu. iya sementara Cuma ini. kalau berdasarkan timelinenya, itu kemungkinan jauh sebelum itu adalah yang paling dominan medang yang di Jawa Timur itu justru Balitung. Ada Balitung, puluhan, itu lebih dari 29 prasasti itu. Kalau nggak salah. Kalau Balitung. keliru saya mau dikoreksi ya. Dia Iya. Balitung. Ya Nah, dia ada, Balitung. gampang aja bilang kalau salah dikoreksi. Lewong kita nggak ngerti apa-apa kok bisa mengkoreksi. Jadi setelah dari dia Balitung itu kalau saya sama teman-teman mengatakan ya dia Balitung itu orang Sidoarjo. Oh, oh, Balitung itu Sidoarjo. Sidoarjo yang sekarang Oh, itu makanya berdasarkan makanya Anda kan sebetulnya spesialis Sidoarjo, ya. Ya anunya itu di rumahnya di situ. Sidoarjo, Pak. Itu saya kira anu Leiden semua Oxford itu harus belajar dari Anda tentang Sidoarjo. Nah, jadi gini, alasan saya dulu itu ya kaget juga. Nah, dari teman-teman mahasiswa itu ada ngajak belusuan saya tentang ada yang namanya prasasti Watu Kura. Watu Kura ini ada dua ternyata, lempeng ini ya. Dan keduanya ada di Denmark. Gitu. Watu Kura A dan Watu Kura B. Nah, Watu Kura A ini oleh Dia Balitung, Watu Kura B oleh masanya Tribuana, Majapahit. Yang menarik ada kata-kata Iwatu Kura, I Bumi Jenggala. Hmm. Yang di mana di prasasti yang Watu Kura B yang ada di masanya Tribuana. Loh, ini kan jadi menarik ini. Loh, jadi ada nama Watu Kura yang mungkin sekarang ini hilang ya. Tapi di Bumi Jenggala. Dan keterangannya itu ditemukan di Sidoarjo. Dua prasasti lempeng itu ditemukan di Sidoarjo. Wah, ini ada sesuatu yang lebih menarik lagi karena Dia Balitung itu menjadi raja karena dia mengawini anak raja di ya kalau sekarang ya di Jawa Tengah itu. Dan dia mengeluarkan banyak sekali eh, apa prasasti-prasasti itu. Ya kalau teman-teman bilang itu untuk legitimasi lah. Wih, kalau aku mau Iya, iya, bilang iya, 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 untuk itu mengabadikan namanya kan. betul sekali. Dan itu banyak di Jawa Timur. Nah, kemudian kita hubungkan dengan namanya Daksa, terus Dyah Tulodhong tadi, terus ada apa ya, Watsya apa siapa, terus kemudian Dyah Wawa, terus kemudian baru Sindok. Ini sangat berkaitan. Jadi Daksa ini sejaman dengan Dyah Balitung. Tiba-tiba dia setelah berkuasa nggak lama, tiba-tiba diganti oleh Dyah Tulodhong. Dyah Tulodhong juga nggak lama, kemudian diganti oleh Dyah Wawa. Ada satu menarik di beberapa, cuma saya cari itu memang di Prasasti Harinjing tidak menyebut nama Sindok, tapi ada beberapa peneliti yang mengatakan bahwa jabatan, ini ada setelah raja itu ada Rake Hinu kan, Rake Hinu, terus kemudian Rake Halus dan Rake Sirika. Ya ini nanti menarik ini nih, Rake Hinonya atau orang pangeran yang kedua setelah raja. Ini kalau di Prasasti Harinjing ini namanya Ketudara. Nah, Rake Halunya adalah Sindok. Ini menarik ini. Kok namanya si Balitung itu sudah lenyap. Itu di masa Dyah Tulodhong di Prasasti Harinjing. Tapi kemudian tiba-tiba muncul Dyah Wawa. Nah, Dyah Wawa itu adalah mertua dari Sindok. Tapi Mertua dari Sindok. Nah, dia diyakini oleh beberapa peneliti didarmakan
Di ini di kaki Gunung Pawitra, yaitu di Sumber Tetek itu. Nah, ada prasastinya dua. Satu Apa ya, namanya ya Pak? apa? Sumber Tetek. Sumber Tetek Candi Belahan. Waduh, Ya, Candi Belahan. itu di Yang mana? di Pawitra, di perbatasan Pasuruan. Masuk di Pasuruan, masuk Kabupaten Pasuruan. Di bawahnya itu ada jalur kuno, terus ada banyak juga patirtan-patirtan. Nah, itu ada namanya Desa Suci, itu ada prasastinya Suci. Itu sulit terbaca, tapi angka tahunnya berhasil terbaca. Tapi kemudian Berhasil Anda tadi baca. saya cuma baca Jawa, jadi nggak bisa baca langsung dari prasasti, sulit ya. Tapi ada bantuan ternyata di Malang itu eh, masih tersimpan di Gereja Kayu Tangan kalau nggak salah. Di Gereja Kayu gereja. Tangan, di Gereja Kayu Tangan itu ada prasasti tembaganya. Itu lebih mengatakan yang bahwa yang didharmakan itu adalah Dyah Bawang atau Dyah Wawa oleh Mpu Sindok. Jadi salah satu prasastinya Sindok itu di situ. Tapi Itu gini ya Pak menarik ya, juga. mungkin saya putus sebentar. Saya sudah kagum terhadap Anda. Tapi saya mendengar Anda cerita itu kayak nyerocos begitu aja semua itu. Anda itu dan Anda anggap itu biasa buat Anda. Tapi apa yang Anda cerocoskan itu sangat luar biasa buat saya karena saya semua itu betul-betul nggak tahu Pak. Baru hari ini saya tuh dengar itu tentang apa Diawawa atau apa itu apa tetek tadi kemudian ada sindok dan ternyata hubungannya dengan Tribuana. Nah, bagaimana Anda ini kan Anda seorang dokter kan mengurusikan pasien. Ya toh kok bisa-bisanya Anda menjadi pakar yang bisa Bahwa menjadi tempat sudah yang ngomong saya jangan dibantah itu bagaimana riwayatnya saya tertarik kepada Anda sekarang. eh, apa ya gimana ya? Ya sekitaran tahun 2014, 2015 itu Facebook kan ya banyak lah komunitas grup-grup WA apa grup-grup Facebook itu eh, ya pertamanya sih masih tertarik lah dengan Majapahit itu. Tapi Tapi ya ada dari awal sudah memang tertarik kepada arkeologi. saya nggak bilang arkeologi ya, cuman belum tahu itu arkeologi saya nggak tahu. Ya. Oke 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 oke. Ya Ya, tertarik ke saya ter, lebih tertarik itu ke prasastinya malahan waktu itu. Saya nggak lah, tahu itu apa prasasti ya. lah Saya ya nggak tahu. lah kok tertarik. Cuman saya yang jadi tertarik itu karena apa? Loh ini sejarah ini ternyata yang apa ya? Justru sumber sejarah, salah satu sumber Iya, ya sejarah yang paling benar itu oleh narasumber prasasti itu itu ternyata. narasumber itu anunya. Karena sumber utama itu itulah. Iya, yang ada di Leiden, yang di lain-lain itu kan Nah, itu kecipratannya yang di sini kan anunya. justru banyak itu ternyata begitu saya sering belusuan sama teman-teman, itu prasasti masih banyak yang in situ itu. Masih Nah, banyak yang situ sekarang jadi ngomong, makam, jadi sekarang gini itu. Pak, kita bandingkan ya. Ya kita bagi dah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut Anda, prasasti yang berada di Jawa Timur itu dibanding dengan prasasti yang ada di Jawa Tengah banyak mana? Untuk lempeng, untuk medang ya, saya Iya, rasa medang itu lebih banyak, timelinenya lebih banyak di Jawa Tengah. oke. Untuk yang Kalau di lain, Jawa Timur itu dua-duanya juga banyak. Salah satu ini yang mungkin tidak banyak dibahas itu karena apa? Jejak kehancuran literasi kita itu ternyata ya di beberapa puluh tahun terakhir ini kan saya baru ngeh itu semenjak kenal dengan teman-teman dari geologi ya. Oh, ternyata kehancuran peradaban di beberapa kerajaan khususnya di Indonesia, khususnya lagi di Jawa. Itu ada apa ya? Dua sebab ya kalau menurut saya sih. Jadi kehancuran akibat bencana alam dan bencana sosial gitu. Nah, yang nggak banyak dibahas itu bencana alam. Ternyata
kehancuran Medang, kehancuran bahkan Mojopahit itu salah satunya itu adalah bencana alam, Apa? gempa bumi, Pak, Oh, tanah longsor, oh. banjir. Itu yang meluluh lantakkan bisa, wah itu satu kawasan bisa hancur hilang itu, Pak. Dan Anu, jejaknya jelas itu. pagebluk penyakit, wabah. Nah itu kan bencana sosial kan, yang salah satunya kan itu. Itu juga ada. Dan Hmm. dugaannya di eranya si siapa? Ini, sorry, Erlangga, itu kayaknya juga ada pagebluk. Nah, Ya, ya sekarang ya saya loncat-loncat, saking nggak ya ngerti tak apa. apa-apa, saya loncat-loncat. Ya. Prasasti yang memastikan tentang Erlangga itu ada di mana, Pak? Kalau bicara Erlangga, kita pasti tidak lepas dari kawasan yang namanya Jawa Timur ya. Prasasti legitimasi yang paling eh, dia Meyakinkan. mengatakan apa keturunannya dari mana itu prasastinya prasasti Pucanga. Pucana. Pucanga. Di Cuman mana itu? sekarang itu ada di Kalkuta Lah, di India. lah, dibawa oleh Raffles. Salah satunya untuk hadiah Minto Stone. Untuk Sir Minto. Saya ini nangkring di bagian bawah gudangnya itu. Saya pernah dikirimi foto teman-teman peneliti itu, pas kita zoom itu, wah kena, oh ya nggak terawat, yang sampai kena ini apa semennya itu nggak bisa terbaca gitu. Cuman kita beruntungnya waktu itu Pak Bukhari apa siapa ya, mendapatkan abstraknya. Jadi apa kopinya itu loh. Jadi tren ini aneh ya juga. Di Prasasti Pucangan itu ada dua. Satu batu, tapi dua yang berbeda, bahasanya berbeda. Satunya bahasa Jawa Tuna, satunya bahasa Sanskrit gitu. Dan itu dua-duanya agak beda. Ya pasti kalau satu Sanskrit itu biasa, menurut para ahli itu biasanya untuk kaum-kaum Brahmana. Nah, di Prasasti Pucangan itulah dia mengatakan bahwa dia adalah keturunannya Sindo. Oh, Airlangga adalah keturunannya Ya, Sindo. melalui jalur ibunya, bukan dari bapaknya. Bapaknya Udayana itu dinastinya Warmadewa Bali. Dan Bali itu kalau dari beberapa peneliti itu dijajah atau dijajah Medang karena bahasanya sudah beralih gitu, dari Bali kuno menjadi Jawa kuno. Justru mulai di masanya ibunya Erlangga. Ibunya Erlangga. Iya. Kenapa ibunya? Bukan bapaknya. Tapi kan bapaknya kan orang Bali, Warmadewa, dinasti Warmadewa. Bahasanya sudah berganti itu. Dari Udah ya kenapa kok biasanya kan bapak yang berpengaruh, kok ini kok ibunya bisa mempengaruhi sampai bahasanya aja ganti, Pak. ya karena kekuasaannya lebih lebih gede loh, gitu. Tapi ada dugaan keyakinan ini bukan adik gaduk, tapi ini ya keterangan dari beberapa teman-teman di Bali yang mengatakan bahwa kenapa Erlangga itu dinikahkan dengan anaknya Darmawangsa Teguh yang diyakini di kawasan di Mospati Madiun ya. Karena ibunya Erlangga itu kan adiknya Darmawangsa Teguh. Jadi Erlangga ini keponakannya Darmawangsa Teguh. Diduga kenapa kok tidak dinikahkan dengan Bali gitu ya. Karena ada dugaan bahwa ibunya Erlangga ini sudah hamil. Oh, oh ya, 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 ya. Cuma keterangan ini ada di keyakinan di Bali gitu. Jadi makanya anak-anaknya, adik-adiknya yang diberi kekuasaan di Bali termasuk anak wungsu.
Nah, Airlangga, kamu nggak berhak di sini, tapi kamu berhaknya di Jawa. Ya, gitu. Terus saya lanjutkan lagi ke diri ya, jadi nanti biar Iya, nggak makanya melarang kita teman-teman. kita memang ini ada Nah, bleber kemana-mana. Tapi memang sekarang ya kita memang itu kembali. memang harus kalau kita memang masih keturunan Airlangga semua. Nah, kembali ke Dharma Wangsa Teguh lah. Begitu waktu pernikahan itu terjadilah Mahapralaya yang ada di Prasasti Bucangan, itu disebut sebagai Mahapralaya. Jadi ontran-ontran waktu perkawinannya Airlangga dengan anaknya Dharma Wangsa Teguh. Ontran-ontran lari. Nah, beserta yang disebutkan itu Narotama. Nah, kalau berdasarkan beberapa prasasti teman-teman, anaknya istrinya Erlangga ini selamat. Ada beberapa keterangan, tapi tidak secara jelas. Ada di prasasti Ganda Putih yang ada di Sidoarjo itu juga mengatakan itu ada. Nah, yang menjadi menarik ini yang tidak banyak dibahas oleh para peneliti atau teman-teman adalah peran Narotama. Siapa sebenarnya Narotama ini? Kalau nggak orang luar biasa atau dia itu apa pendeta ya, pendeta. Ternyata kalau ditelusuri dari Bali baru ketahuan, ternyata Narotama ini masih keturunan dari Empu Kuturan dan bersaudara dengan Empu Barada. Empu Barada ini kalau diteliti ulang sama teman-teman ya keberadaannya dengan prasasti Gemekan itu nggak jauh. Ya di Lemah Tulis. Kalau sekarang itu kalau di Trowulan itu kawasan Buddha Tidur itu. Oh, Itu kawasannya si Empu Barada. Makanya di situ masih disisakan direnovasi sih sudah namanya Candi Brahu. Candi Candi Brahu Brahu. di Trowulan itu kalau berdasarkan prasasti Ala Santan yang ditemukan di dekatnya itu memang zamannya Medang itu. Sudah ada di zaman Medang. Nah, kawasan situ adalah kawasan Buddhis itu situ. Nah, cocok yang kan nggak jauh juga ditemukan Sindok, prasastinya Sindok di Gemekan. Itu nggak jauh itu. Nggak jauh juga. Nah, kalau di peta itu prasasti kawasannya Kuturan, kawasannya Barada itu kalau nyebrang ke Kali Brantas itu sudah kawasan Gunung Pucangan, tapi masuk wilayah Jombang. Itu. Ini nggak jauh, nggak jauh. Jadi kalau ditarik mundur, misalnya si Narotama ini melari dari menyelamatkan Erlangga itu, kalau dari Mauspati Madiun itu lewatnya ya Kali Madiun atau Bengawan Solo. Oh, bukan Berantas ya? Bukan. Hmm. Kali Bengawan Solo. Nah, di kawasan Lamongan itu ada puluhan yang terbaca sebagai prasasti-prasasti yang dikeluarkan Erlangga itu sekitar 20 lebih Di di kawasan Lamongan. Lamongan. Nah, di kawasan Lamongan itu. Kembali lagi ke Kediri ya, setelah jauh sebelum itu memang kita harus tahu dulu penyebab munculnya kerajaan Kediri. Nah, ya, ini dia. Nah, Gitu. oke. Jadi setelah Erlangga, sebenarnya Erlangga itu diuji-uji oleh para pendeta untuk menjadi raja. Dengan iming-iming kalau kita melihat kawasan Lamongan itu kawasan pembelanya dia gitu loh. Enggak nanti gini, kamu kalau mau bantu saya, kalau kamu nanti kalau berhasil, kamu tak kasih Sima Perdikan. Jadi itu banyak. Termasuk itu niru juga Sindok. Sindok kan juga begitu. Di Sidoarjo itu ada prasastinya Sindok, namanya prasasti Sumbut. Itu perang. Jadi apa ya? Desa Sumbut itu dikasih status desa perdikan karena membantu Sindok dalam melawan musuhnya. Jadi apa ya?
bukan teori ya, tata tata kelola perang itu ya ditiru lah gitu oleh Airlangga itu. Oke, kita lanjut ke Airlangga lagi. Airlangga setelah menang perang akhirnya sampai di Sidoarjo mendirikan Makadatuan Ika Huripan. Nah, setelah itu, nah ini yang agak lucu ini. Namanya Rakehine tadi, orang kedua setelah raja. Ini gonta-ganti antara Sanggrama Wijaya Tunggadewi yang diduga itu anak Erlangga yang perempuan, ini berganti dengan namanya Samarawijaya. Nama Samarawijaya ini ternyata dari penelitian ada unsur mengandung teguhnya. Nama Teguh. Diduga Samarawijaya ini adalah anak Dharmawangsa Teguh yang selamat. Yang selamat dari Mahapralaya. Itu ceritanya. Oke, nah sekarang kita kembali ke topik pembahasan hari ini. Kan saya tertarik kepada Anda itu tentang candi-candi Kediri, kerajaan Kediri, yang sekarang masih ada. Itu tolong Anda ceritakan. Ya, Nah, saya lanjutkan sedikit pertanyaan, pertanyaan saya juga begini, kenapa dari tadi Anda cerita prasasti, tetapi Anda belum cerita candi? Ya, ini masih saya harus menjelaskan timeline-nya dulu. Oke. Timeline-nya dulu ya. Saya lanjut sedikit tentang Erlangga ya. Setelah Erlangga ini menang, terus kemudian Cengkreh anak-anaknya ini mulai, ya boleh dikatakan kalau asumsinya dari prasasti itu, lah iya, wong anakku, bapak saya ini sudah jadi raja, membantu jadi raja, kok tiba-tiba singgasanya diminta oleh anaknya Dharmawangsa Teguh. Ini apa ya, berontak. Yaitu namanya Mapanji Garasakan. Mapanji Garasakan sendiri akhirnya juga berperang dengan anak Airlangga yang lain, namanya Lanjung Ayas. Lanjung Ayas juga begitu. Perang lagi dengan Mapanji Garasakan, dimenangkan Garasakan, terus kemudian nggak tahu, tiba-tiba Mapanji Garasakan ini hilang, terus kemudian digantikan oleh menantu yang dianggap oleh para ahli sebagai anak menantunya Erlangga yang namanya Samaratsaha. Tapi di sisi lain ada prasasti yang relatif baru ditemukan, yaitu di perbatasan Bangli yang di Nganjuk dan di Sungai Berantas itu dekatnya Jombang, yaitu prasasti Mataji. Itu yang menyebut kata Pangjalu yang tertua itu. Pangjalu. Jadi harus dibedakan antara bumi Kadiri, kerajaannya Pangjalu, beribu kota di Daha. Jadi ini yang sering rancu ini, Kediri Panjang, padahal itu berbeda. Daha itu di mana, Pak? Daha itu diidentifikasikan di kawasan yang sekarang menjadi kota Kediri lah. Nah, itu di sekitaran situlah gitu. Ada. Ibu kotanya di Daha. Ada, petilasannya masih ada. Agak susah itu nanti habis ini kita jelaskan lagi. Oke. Jadi di saat yang sama itu terjadi antara ini Raja Bhakta namanya, Jitendra Bhakta. Jadi kalau raja ini baru muncul kita ke Kediri. Kediri itu diduga menurut para ahli, raja pertamanya adalah Samarawijaya itu. Terus kemudian Sri Bhakta, Jitendra Bhakta yang di prasasti Mataji. Nah, kemudian si Bameswara. Setelah Bameswara baru Jayabaya. Terus ada 3 raja ya, saya agak lupa ini. Siapa ya namanya ya? Sarweswara, Aryaswara, Gandra. Nah, itu. Terus kemudian Kameswara. Oh, jadi Jayabaya itu Kediri. Keempat, ya Jayabaya. Nanti itu ada lain lagi namanya
kalau yang ini ada juga prasasti Mula Malurung yang baru diketemukan di era kemerdekaan ya. Jadi nggak ada peran, kalau diduga ada peran Belanda enggak. Ini benar-benar teman baru di tahun kemerdekaan. Prasasti Mula Malurung itu nanti ada Agni Baya, ada sampai yang akhirnya nanti ini anak keturunan dari Jaya Katwang. Anak keturunannya namanya Jaya Katwang. Nah, jadi cerita kalau misalnya apa ini jenenge Pararaton itu rodok ngarang itu ya memang, tapi itu diperkuat oleh yang dulunya gak ada itu Tojaya apa gitu. Tapi itu ternyata begitu ketemunya prasasti Mula Malurung, pada diam semua, wong itu ada semua. Jadi bukan tokoh fiktif itu, foto beneran ada, gitu. Nah, jadi itu sekilas mengenai bagaimana kelanjutan itu kan saya cuman buka sedikit mulai dari zaman Medang, terus kemudian itu belum nanti masalah Wengker itu jauh lagi itu nanti. Jadi mulai dari Medang, terus kemudian Kediri, Airlangga, Kediri, terus nanti kepada Tumapel atau Singosari yang beribu kota di Singosari, terus kemudian sampailah ke masa Majapahit. Nah, kemudian kita kembali ke candi di Kediri. Nah, itu sekarang Anda ceritakan di Kediri ada beberapa petilasan candi itu yang masih bisa Kalau candi yang rodok gede Pak, yang relatif besar itu itu pun juga runtuh ya. Itu ada 2 di kawasan, kalau mau belajar, tapi itu eranya Majapahit ya, di Pare ya, sekitaran Pare itu. Jadi ada Candi Tegawangi dan satunya apa itu? Candi Tegawangi sama lupa. Itu juga andesit ya, tapi andesit ya. Andesit dari batu, bukan dari bata. Cuma bagian bawahnya itu mungkin bata. Nah, yang menarik di Candi Tegawangi itu candinya belum jadi itu Pak. Belum jadi itu. Kami memastikan itu candinya belum selesai karena ada reliefnya yang separuh belum selesai. Iya. Candinya belum selesai. Ternyata banyak yang candinya belum selesai. Atau memang candi itu terus berkembang. Jadi terus ditambah gitu. Teori semacam itu bisa ya kan, ya seperti membangun sesuatu kan juga langsung jadi besar gitu. Iya. Oh ya, ini ada yang jadi Surawono. Itu Surabawana. Itu juga candi tinggi, andesit. Kayaknya itu jalurnya gempa itu Pak. Nah, menurut teman-teman ahli geologi itu jalur gempa. Nah, oleh Belanda itu mau direkonstruksi tapi mungkin kesulitan. Nah, itu akhirnya cuma ditata di bagian depan. Nah, yang menarik itu kalau kita salah satu 2 hal itu tadi. 2 candi ini pun aja sudah bisa mengatakan bahwa jejak bencana itu ada gitu. Iya. Itu gempa loh Pak ya. Tapi kalau di kawasannya misalnya di Siman, di Kepung, di Paris bagian. Dan ini yang baru ini Candi Adan-Adan itu sama Candi Ngurah itu jalurnya lahar. Jalur lahar itu. Apa tadi? Kena lahar. Candi Agan. Adan. Atau Candi Gempur. Namanya kalau orang lokal ngarani Candi Gempur ya. Oh, itu masih utuh. Ya hancur Pak. Hancur ya. Itu masuk penggaliannya 7 meter kalau nggak salah. Sudah ketumpuk ya. Pasir Pak. Iya. Nah, demikian juga Candi Tondowongso Ngurah itu satu jalur itu ternyata. Nah, jadi jalur. Andai kata saya sebagai orang awam, turis lah, mau ke Kediri, sebaiknya saya langsung ke candi mana? Ada 2, kalau yang kelihatan itu ya di Candi Surawono sama di Candi Tegawangi. Itu zaman apa? Majapahit Pak. Oh, sudah Majapahit.
Mojopahit. Kalau yang zaman Kediri, Nah ini agak repot ini angka tahunnya ini susah. Tadi kuburan semua kebanyakan. Ada yang beberapa bulan kemarin tuh saya di kuburan apa sih? Saya lupa. Itu angka tahunnya saya ketemu itu eranya Raja Gandra. Eh, di Sebanon Nambaan. Itu saya cuma ketemu sisa-sisa sama angka tahun atau dorpal ya. Jadi pintu depannya, bagian dari pintu depannya candi itu. Jelas itu. Cuma sekarang jadi kuburan. sudah nggak bisa diapa-apakan kayaknya. Wah susah itu Pak. Tapi angka tahunnya masih jelas itu. Teman-teman dokumentasinya itu jelas, masih jelas. Dalam bentuk apa itu? Ya dorpal Pak. Jadi apa? Pintunya saja. Oh, Tinggal pintu. pintunya saja. Ada angka tahunnya situ. Oh, Ada angka tahunnya. Kalau sisa-sisa yang utuh itu susah Pak di kawasan nah, Kediri itu susah. perasaan Anda sebagai pencinta ini, ya apa dah namanya kalau dibilang arkeologi Anda nggak mau ya. Pokoknya pencinta petilasan-petilasan itu. Waktu Anda Cagar budaya Pak. menemukan itu rasanya Anda bagaimana? Ya kalau sekarang ya sudah biasa. Kalau dulu ya marah-marah, mangkel apa gini. Tapi ya setiap kebudayaan itu kan pasti ada perubahan. Nah, ya jadi kita belajar dari perubahan itu. Belajar dari masa lalu untuk kepentingan masa depan. Ya. Ya. Anda mengerti juga peradaban di Ungaran. Lembah di Ungaran. Kawasan Ungaran Semarang bawahnya Semarang. Saya cuma lewat saja, ya belum apa? Yang saya tahu memang kawasan ini apa? Gedung Songo ya. Oh ya, Gedung Songo, ini Ungaran yang di bawah, di lembahnya. Karena saya pernah Pak tahun 80-an itu saya di Bawen. Itu masuk ke dalam karena saya waktu itu masih aktif jualan jamu gitu. Nah, akhirnya saya menemukan candi loh, Pak. Iya, candi. Tapi dari Bata, bukan dari Antrasit, dari Bata. Nah, ternyata ya. Nah, kemudian kan saya waktu itu kan belum ada punya perhatian ke arkeologi ya. Saya foto aja. Nah, kemudian saya kembali lagi ke Semarang, kemudian lupa, kemudian berapa puluh tahun, 20 tahun kemudian saya balik lagi ke situ, hilang Pak, sudah hilang, sudah jadi real estate. Ya, justru peradaban sementara ini ya abad kedua, ketiga, keempat itu justru dari Pantura loh Pak. Oh. Ya, yang tertua itu di kawasan Jawa Barat itu di apa sih namanya itu? Di Jawa Barat itu ya daerah Gunung Padang segala itu kan? Bukan Pak, bukan. Bukan. Abad kedua itu candinya kompleks Candi Batu Jaya. Oh, candi. Bentuknya candi. Batu Jaya. Oh, itu tinggal kakinya tapi Buddhis itu. Kemudian kalau Jawa Tengah ya sekitar Prasasti Sojomerto. Nah itu ada Patirtaan dekat situ, dekat pantai itu nggak sampai 1 kilometer itu. Peradaban itu di sekitar situ ya. Nah kalau Jawa Timur, Pekalongan itu kan. Iya. Jawa Timur. Jawa Timur memang yang diduga yang paling tua, sementara ya kawasan utara. Mungkin boleh jadi kalau yang tertua itu Sidoarjo. Ya, banyak yang ketawa mesti kalau Sidoarjo. Iya, saya juga saya kan gambaran saya Trowulan atau mana lah Gresik, Sidoarjo malah. Kenapa Pak? Kenapa kok Sidoarjo menjadi dari prasastinya Pak? Apa? Dari prasastinya yang paling tua itu Prasasti Kuti, abadnya abad 78. Ada di mana sekarang prasasti itu? Di Museum Nasional itu Pak. Oh ada? Lempeng tapi.
Sementara ini gitu, tadi belum nemu yang lain dulu. Nah, kalau berdasarkan teman-teman geologi, baru kita bisa bahas. Oh, ternyata perubahannya sekarang, misalnya Sidoarjo yang sekarang itu kan, lawang peta Belanda yang dulu apa sing namanya petilisannya Prabu siapa itu dulu tepian pantai, sekarang sudah 12 kilometer. Jadi susah membayangkan kalau sekarang, kalau tidak punya data lama itu susah gitu loh. Apalagi misalnya nama Surabaya begitu kan, itu kan baru ada di masa Majapahit. Tapi sebelumnya kan nggak ada. Nah ini terjadi apa ya, yang dari sungai endapannya itu mengarah ke laut semua. Jadi ada dugaan nama Jenggala itu adalah oloran. Apa itu? Tanah oloran. Jadi apa, sedimentasi dari sungai yang ke arah laut. Jadi peradaban sungai, ya. Ya, peradaban Oh iya sungai. Pak, kalau itu lama. Jadi salah satu manusia, teori dari teman-teman antropologi itu kan, eh, manusia itu tidak lepas dari air. Ayo. Nah, pasti peradaban-peradaban itu tidak jauh dari air atau Iya, sumber air. Salah satu Mesir, teori yang, salah satu teori Babilonia, yang, Mesopotamia, ya, ini Mohenjo-daro. ada di ini eh, di kawasan Sragen apa manusia purba itu mendekati air semua. Karena dulu itu pegunungannya di sisi selatan. Tapi karena mungkin kekeringan akhirnya malah turun di sekitar Lembah Nah, Bengawan kalau Solo itu. Kediri kan airnya dari mana? Kan di tengah. Ya dari Sungai Berantas, Pak. Nah Oh, ini Sungai Berantas. eh, ada banyak, ya apa ya, semacam perdebatan. Dulu konon katanya lebarnya Sungai Berantas itu 3 kilometer. Lebarnya loh, Pak. Iya, 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 iya. Nah, sekarang aja sekitar ya 400-500 meter lah. Tapi ya sangat bisa ya diduga. Diduga ini catatan yang sama teman-teman masih mencari dugaan pengecilan dan pelurusan oleh Belanda. Oh, campur tangan. Sungai Berantas, saya cukup sering di Sidoarjo jelas itu direkayasa oleh Belanda. Jadi bisa lurus, bisa salah satu bukti peradaban, apa ya? Salah satu bukti peradaban kuno itu kalau kita lihat di sungainya mesti berkelok-kelok. Itu pasti kuno. Nggak ada pelurusnya. Kalau lurus itu berarti rekayasa biasanya. Ya. Namanya kalau menurut teman-teman ahli itu namanya meander ya. Itu karena gempa, Pak. Tidak sekali, setahun, 2 tahun, juta-juta tahun yang lalu, dan makanya menggak-menggok. Iya, iya, Dan iya. itu ternyata terbukti ya. Kalau di Sidoarjo itu 14 prasasti itu ada di semua di situ. Peradaban sungai. Kembali lagi di Kediri ya. Salah satu apa yang bikin saya tertarik lagi itu adalah kisah Bubuk Sah Gagak Aging. Si Bubuk Sah ini menceritakan bahwa dia melihat kapal dan dermaga di ibu kota Daha dari tempat dia bertapa. Nah, dugaan para ahli itu teman-teman, Bubuk Sah ini atau pertapa ini ada di kawasan Gunung Klothok. Nah, kawasan Gunung Klothok ini menarik, Pak. Di situ ada Gua Selo Mangleng. Di atasnya itu ada ada beberapa yang baru diekskavasi itu, tiga kalau nggak salah, Candi Bata. Nah, ini ada di kawasannya, kalau terus itu ada di kawasan Wilis. Cuman saya berjanji sama teman-teman itu tidak boleh membocorkan karena masih ada beberapa yang memelihara di situ. Oh. Jadi yang yakin, yang jelas, setiap gunung di Jawa itu pasti suci, Pak. Dan itu ada kawasan yang tidak boleh dimasuki orang, itu masih ada. Pasti ada sampai sekarang. Iya, iya.
Iya, iya. Ada. Bagus. Ya saya menghargai lah ya. Iya, ya iya, iya, siapa. Pak Anu, ya, itu. Jadi Enggak. nggak bisa saya buka 100% itu ya, saya sudah diberi kepercayaan oleh mereka ya. Ya Heeh. wis tetap saya anukan aja. Ya, iya, iya, itu menurut saya satu sikap yang bagus sekali, yang bijak dan arif lah. Nah, Jadi begini, Pak Anu, waktu yang membatasi kita. nggih, Pak. Tolong Bapak rangkum apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Anda perlu kita ketahui mengenai topik yang kita bahas hari ini, yaitu candi-candi di Kerajaan Kediri. Atau candi-candi Kerajaan Kediri. Oke, nah. Agak susah memang mencari jejak-jejak ke Kerajaan Kediri ya. Cuman ya rata-rata memang sudah hancur ya. Rata-rata sudah hancur. Nah, yang tersisa kemudian masanya sih masa Majapahit rata-rata. Ada dugaan kalau masa-masa Kediri ini misalnya di kawasan Tondowongso, terus kawasan Adan-Adan, terus beberapa patirtaan yang ada di sekitaran Kepung itu masih ada. Terus kemudian yang justru yang hilang itu misalnya malah di kawasan kota. Iya, iya. Di tepi-tepi itu Habis aja itu susah. habis, Pak. Itu habis sudah. Ya. Nah, habisnya itu ada, yaitu tadi saya rasa ada dua kemungkinan, itu bencana alam dan bencana sosial. Iya, kalau Yang yang paling meluluh lantakkan sisa-sisa candi-candi Kediri itu ya ini kelut, baik terjangan lahar panasnya, lahar dinginnya, atau abunya. iya. Gitu. Terus kemudian bencana sosial ya, perang, wabah. Ya, Itu. jadi itu urbanisasi Pak, urban Pasti itu, Pak. iya toh itu semua itu di Semarang itu dulu juga tahun 80-an saya menemukan piramida, Pak. Ya, yang ya, dibangun di Kota Semarang itu juga amblas, Pak. Sekarang sudah hilang jadi gedung tinggi, gedung buat sekolah gitu anu. Nah, makanya ya. komunitas kami itu cepet-cepetan mendokumentasikan, Pak. Nah, itu dia, Pak. Pokoknya foto, dokumentasi dulu. Yes, Masalah pokoknya. nanti Urusan belakang. ya sebisa mungkin kan kita menyelamatkan, Nggih. bekerja sama dengan instansi yang berwenang kalau bisa. Nah, terutama kita selamatkan dulu dan dokumentasikan dulu adalah sumber cerita, yaitu prasasti. Atas. Itu belum lagi kalau keterangan misalnya arca-arca, waduh, bisa banyak itu, Pak. Dan rata-rata di Kabupaten Kediri itu aslinya di setiap desa itu ada. Masih ada ya? Masih ada. Jadi makanya masih ada yang tukang pahatnya itu masih ada? Oh bukan, maksudnya sisa-sisa itu masih ada. Masih ada. Tapi ada nggak yang mewarisi? Kayaknya nggak ada, Pak. Sudah nggak ada ya. Sebab tapi saya keahlian itu mungkin masih bisa. Kalau teman-teman yang bisa membuat arca, yo bisa lah. Kalau cuman bikin tulisan aksara itu ada. Cuman kan Citraleka ya. Itu ada trennya itu, Pak, ternyata, Pak. Ada trennya. Itu kalau teman-teman ahli arkeologi epigrafi itu bisa menentukan masanya, yaitu namanya gayanya, paleografinya. Bisa melihat stylenya itu. Stylenya. Iya, itu saya terus terang waktu saya mulai mengenal upaya Anda, itu saya melihat reliefnya yang di candi yang tersisa di Kediri itu, Majapahit itu indah sekali loh, Pak. Indah. Nah, ini trennya, Pak. Ini menarik, Pak. Jadi banyak yang ngomong kan waktu itu, mau coba itu Batak. Enggak. Tren itu ternyata berdasarkan apa yang namanya bahan yang tersedia, Pak. Ya kalau di Jawa Tengah banyak andesit ya, andesit. Iya. Kalau di Mojopahit dan kita kan banyak sungai dan cepet ya. Cepet. Enggaknya pakai bata. Tapi, nah ini ada tapi. Justru karena proyek bata itulah yang menghancurkan Mojopahit sendiri.
Iya, wong babati hutan, Oh, babati apa kayu. Ya akhirnya terjadi bencana. Dan itu beneran dari kawasan di kawasan Trowulan, kawasan di kaki Gunung Anjasmara sama Gunung Arjuna ambiar, Pak. enggak. Ya Pak, saya kira kalau nggak di stop mungkin saya nggak akan berhenti ya karena apa yang Anda lakukan itu bukan hanya menarik, tapi betul-betul perlu kita adu swadaya masyarakat LSM arkeolog ini itu nanti yang akan menyelamatkan apa petilasan-petilasan kita yang sampai saat ini masih kurang diperhatikan. Nggih. Ya, jadi kami nggak punya apa-apa Pak. Kami nanti kirim ini ucapan Nggih. terima kasih ya kepada Anda bahwa Anda telah berkenan menjadi narasumber Jayus Pranasio dengan tema para candi kerajaan Kediri. Tepuk tangan untuk Dr. Sudi Novianta.